Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum, halo saya Faris. Kembali lagi di Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Jakarta Timur nih, tepatnya di Kramat Jati. Saya sedang berada di perumahan Kansa Residence. Bisa lihat belakang saya nih, ada rumah 2 lantai yang modelnya imut-imut sekali, unyu deh. Ini adalah rumah mini house namanya. Jadi ini di belakang saya ini ada 2 rumah, bukan 1 rumah. Kenapa misalkan rumahnya imut banget? Ini karena di daerah sini tanahnya mahal banget, NJOP-nya di atas 8 jutaan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tahu di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, ini lokasi yang sangat strategis karena kemana-mana dekat. Nah, ini rumah ini adalah tipe 38 dengan tanahnya hanya 19 meter persegi. Kecil tapi dalamnya juga lumayan, cocok untuk keluarga kecil ataupun orang yang tempat kerjanya di daerah-daerah yang perkotaan. Di sini bisa investasi dan harganya sangat murah sekali, hanya 100 jutaan. Seperti apa dalamnya? Yuk kita lihat. Let's go! Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam, yuk kita lihat nih, untuk kita review dulu bagian luarnya. Jadi untuk lebar depannya rumahnya ini, mini house ini, lebar depannya itu 2,5 meter teman-teman, 1 meter, 2,5 meter. Nah, di fasadnya ini, dia ngasih banyak roster teman-teman. Jadi buat sirkulasi udaranya, untuk di rumah ini biar nggak panas, nggak pengap. Jadi rosternya ini dibikin banyak, biar kesannya sih industrial. Kalau roster-roster gini biasanya sih range harganya sekitar 16 ribuan sampai 25 ribu lah, tergantung kota, tergantung wilayah dan kualitas rosternya sendiri. Nah di sini bagusnya teman-teman, rumahnya ini itu dia pintunya sudah pakai kusen aluminium, dan di sini juga kacanya juga cukup besar, cukup lebar, dan di atasnya juga dikasih topi-topi sehingga walaupun tidak besar ya topi-topinya, itu menahan air hujan. Ketika ada air hujan nggak langsung masuk ke dalam. Dan di sini kasih downlight yang menyinari lampu kalau misalkan malamnya, jadi depannya juga tetap kelihatan. Nah untuk pintunya sendiri ini kurang lebih sekitar 2 meteran ya, dan ini juga sudah bahannya juga kayak semacam metal ya. Yuk kita lihat dalamnya. Nah ini rumah contoh ya teman-teman, jadi yang saya review ini adalah rumah contoh, dan ketika nanti proses bangunnya itu akan memakai hebel teman-teman. Jadi pondasinya juga sudah pondasi cakar ayam atau foot flat. Yuk kita lihat dalamnya. Nah untuk dalamnya sendiri teman-teman, ini lebar ketinggian antara lantainya sampai ke plafon ini kurang lebih di angka 2,5 meter teman-teman. Dan di sini bagus juga, ini untuk lantainya ini sudah pakai granit ukuran 60 x 60. Nah ini kurang lebih harganya di angka range sekitar 90 sampai 95 ribu per meter persegi ya. Nah jadi untuk ruangan ini karena mini house 2 lantai, ini memang harus diakali, disiasati untuk menjadi bisa jadi ruang tamu ya, dikasih sofanya kecil di sini, kemudian mungkin di TV-nya di sini. Jadi memang mungkin kalau prop idealnya juga nggak ideal banget nih teman-teman ya. Jadi proporsinya memang karena rumahnya sempit, kecil, nggak bisa seperti itu. Ataupun mungkin misalkan mau dibikin di sini nih TV-nya, nah di sini nanti bisa dikasih sofanya, bisa untuk ruangan menonton ya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Di sini ada tangga langsung untuk menuju ke lantai 2 ya. Tangganya dicor ini ya. Kemudian ini juga pakai pagar besi ya. Kalau kita lihat di sini ruangan sebelahnya ini sudah dapur teman-teman, dan dapurnya ini cukup bagus ya. Jadi sudah dikasih keramik di dindingnya ya. Kalau untuk wastafelnya wastafel biasa ya. Kalau misalkan teman-teman beli di online ya mungkin range-nya harganya sih ya 30 sampai 50 ribuan. Nah ini wastafelnya yang biasa mereknya Nagoya ya. Mungkin hanya nggak sampai 200 ribu atau 200 ribuan sih, saya kurang tahu juga. Nah ini juga sama, ini untuk dasaran dapurnya ini bisa pakai kompor yang 2 tungku, sudah cukup. Di sini misalkan mau ditaruh rice cooker juga bisa, atau enggak di sini misalkan rice cooker karena colokannya lebih dekat sini sih. Jadi mungkin ini cocok ke rice cooker.
Di sini kompor 2 tungku, di sini mungkin nanti cucian piringnya teman-teman. Ya, jadi rak piringnya. Jadi rak piring nggak usah besar. Nah, di sini nanti bisa buat penyimpanan kayak tabung gasnya dan apa namanya? Mungkin naruh aqua, perkakas dan lain-lain. Jadi bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, untuk kamar mandinya ini pintunya memang yang biasa ya, yang range harga sekitar 200.000 sampai 250.000 untuk pintu kamar mandi seperti ini. Bahan PVC biasa. Yuk kalau kita lihat dalamnya. Nah, ini untuk kerannya ya yang mereknya ini Nun, saya juga kurang tahu ya. Pokoknya biasa aja sih, nggak mahal banget. Shower juga kalau misalnya kita beli, dan ini ya anggap aja nggak sampai 100.000 harganya kalau misalkan teman-teman beli di online ya, di Tokopedia, Bukalapak ataupun Shopee. Nah, di sini itu bagusnya teman-teman sudah dikasih WC duduk ya. Jadi dikasih WC duduk, dan ini juga bagusnya sudah soft closing tuh. Jadi tutupnya sudah perlahan ya. Kemudian di sini juga mereknya Ulu, kalau nggak salah dari Mitra 10. Ini bisa buang air pipis, buang air kecil sama buang air besar itu berbeda tombolnya, jadi airnya lebih hemat. Ini kalau nggak salah sih sekitar 700.000-an harganya ya, 700-800.000-an. Terus udah ada untuk keran untuk ceboknya juga sudah ada. Nah, di keramiknya di sini untuk keramik dindingnya itu udah pakai ukuran standar ya, yaitu 160. Jadi ada 4 keramik ukuran 20 x 40 ya. Di atasnya ini dikasih cat biasa aja ya. Kemudian jadi pintar juga nih, jadi developernya tuh biasa kalau untuk kamar mandi harus pilih salah satu. Kalau di bawahnya sudah motif, di atasnya jangan motif teman-teman. Tapi kalau misalnya di atasnya, di dindingnya sudah motif, di bawahnya polosan aja, jadi nggak keramaian gitu di kamar mandinya ya. Untuk ukuran kamar mandi ini ukuran sekitar 1 meter kurang dikit lah, 1 meter kali 1,5 ya. Nah, ruangan sini memang harus serba dimaksimalkan. Jadi di sini ruang makannya, di sini ruang tamunya, di sini juga untuk ruang keluarga. Jadi semuanya memang bisa dimaksimalkan kalau misalkan mau ya di sini, ataupun nanti mungkin ruang keluarga bisa di lantai 2. Yuk kita lihat ke lantai 2-nya. Nah, ini juga motifnya juga cukup bagus ya teman-teman. Untuk pagarnya ini, untuk tangganya, pegangannya juga motifnya dikasih motif-motif seperti ini. Yuk kita ke lantai 2-nya. Nah, untuk di lantai 2-nya teman-teman, ini ada satu ruangan ya. Jadi satu ruangan ini sebenarnya bisa dipakai untuk ruang keluarga atau ruang menonton juga boleh ya. Ataupun kalau misalkan memang mau dipakai untuk 2 kamar, jadi satu di sini pakai kamar, di sebelah situ juga pakai kamar gitu loh. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan saya pakai buat ruang keluarga aja, ya udah, berarti di sini TV sama sofa. Kalau misalkan nanti kadang-kadang butuh 2 kamar, mungkin sofanya dibeli sofa bed yang bisa dipakai untuk tidur. Nah, di sebelah sini ya, di sini juga gangnya cukup luas ya, karena ukuran gang yang di sini sekitar 80 cm teman-teman. Jadi nggak sempit banget gitu loh. Nah, di sini juga ukurannya adalah sekitar 2,4 kali 2,4 meter. Jadi untuk ruangan ini sih biasanya dipakai untuk ruang utama. Untuk jendela sama pintunya itu yaitu bagus ya, pakai sliding door dan sudah kaca. Kalau misalkan mau nanti di sini dikasih dikasih tambahan tirai, atau enggak di sini nanti dikasih stiker plastik, stiker film, jadi kacanya ribbon gitu loh, itu juga bisa. Nah, ini semuanya sudah hampir semua sold out, masih ada tinggal 5 unit. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk di lantai 2 kita bisa lihat bahwa ruangannya hanya segini ya, hanya sekitar kurang lebih ya 140 cm lah ya. Untuk balkonnya 140 cm kali 60 cm, jadi nggak besar tapi lumayan gitu. Jadi buat sirkulasi udara tetap ada gitu loh. Nah, di sini juga saya senangnya, walaupun mini house ini
Ini di atasnya lampunya juga dikasih downlight, ya, dikasih downlight. Nah untuk atapnya sendiri, ini atapnya dikasih oleh developernya yaitu pakai baja ringan dan atapnya metal pasir gentengnya, jadi genteng metal pasir. Oke, kira-kira memang ini adalah rumah yang cocok untuk kaum milenial ataupun orang yang kerjanya lokasinya daerah perkotaan, jadi nggak mau sampai ke pinggir-pinggir kota karena kan rumah zaman sekarang mahal, tapi di Jakarta sekarang bisa dapat harga rumah di bawah 200 juta tuh jarang banget teman-teman. Kalau misalkan untuk perkiraan saya, estimasi saya untuk ngebangun rumah ini mungkin di angka 3,5 juta per meter dikali tipe rumahnya kan tipe 38 ya, mungkin 133 juta. Jadi kalau misalkan untuk bangun rumahnya sendiri saya estimasi sekitar 133 juta rupiah, teman-teman bisa dapat rumah dengan kualitas seperti ini. Halo Mas Adnan, salam kenal, saya Faris. Ini dengan Mas Adnan ya? Iya benar. Oke, Mas Adnan, ini saya lihat ya rumah yang konsepnya unik banget dan di tengah kota Jakarta, di Jakarta Timur, di Kramat Jati ya. Ini lokasinya tepatnya di mana sih Mas Adnan? Persisnya di belakang Pasar Induk Kramat Jati. Oke, jadi lokasinya teman-teman di belakang Pasar Induk Kramat Jati. Dan saya mau nanya nih, Mas Adnan, ini kan kalau nggak salah tahap ketiga ya? Tahap 3. Oke, ini ya, tahap ketiga oleh nama PT-nya Mas Adnan? Hurindo Karya Properti. Oke, dengan Hurindo Karya Properti. Nah, ini rumahnya affordable banget nih karena harganya 100 jutaan ya. Iya, Harganya tepatnya berapa? 198. Oke, harganya 198, teman-teman dapat rumah yang bisa berada di tengah kota Jakarta. Tanahnya memang tidak besar, hanya 19 meter persegi, tapi cukup worth it kalau misalkan pengen punya rumah dengan budget yang low budget di daerah Jakarta, yaitu dengan luas bangunan tipe 38 ya. 38. Oke, Mas, saya mau nanya, kira-kira kenapa sih alasan bagi penonton teman-teman tips bangun rumah memilih membeli rumah di sini gitu loh? Kenapa, alasannya apa aja Mas? Coba. Satu, untuk yang menengah ke atas buat investasi, terus yang menengah dan ke bawah ya untuk tempat tinggal, untuk mempunyai rumah secara hak. Oke, ini jadi ketika punya rumah nanti sertifikatnya HGB atau SHM? SHM. Oke, SHM. Iya. Itu masih ada biaya lagi? Ada. Oh, ada tambahan biaya. Jadi teman-teman 198 tuh harga basic rumahnya aja, ada biaya untuk surat-surat kali ya. Kurang lebih di angka berapa Mas? Bisa 25 sampai 30 kurang lebih. Kurang lebih 25 sampai 30 juta. Kemudian alasan apa lagi Mas harus memilih di Kansa Residen ini? Yang jelas di Jakarta. Kebanyakan orang dari luar kota beli rumah di sini karena aktivitas di lingkungan Jakarta. Gitu. Jadi karena cari aksesnya pengennya dapat di Jakarta ya. Dan ini juga jalannya sih untuk daerah, untuk di klaster sini itu emang jalannya nggak begitu besar, sekitar 3,5 meter. 3,5 meter. Tapi kalau misalkan di depan itu sekitar berapa meter Mas? 5 meter. Jadi untuk di dalam perumahannya sendiri jalannya tuh 5 meter, jadi bisa papasan mobil. Cuman pas di klaster sini memang jalannya nggak begitu besar, hanya 3,5 meter. Tapi mobil bisa masuk ya? Bisa masuk. Mobil bisa masuk. Lebih tepatnya sih. Oke. Berarti mobil bisa masuk juga. Nanti kalau misalkan ini Mas, mau nanya, kalau misalkan mau parkir mobil nih kan jalannya rumahnya kecil nih seperti ini. Nah, parkir mobil itu gimana Mas? Kalau untuk parkir mobil sebenarnya nggak menyediakan carport di sini ya. Mungkin kalau buat sementara di depan. Terus kalau akses di lingkungan komplek Kansa 1, Kansa 2, Kansa 3 ini di dalam komplek, dan akses jalannya cuma cukup buat mobil aja, tapi untuk parkir nggak bisa. Oke. Karena memang tanahnya di sini seperti saya bilang teman-teman udah mahal sekali ya. Iya. Nah, jadi NJP aja harga basicnya udah 8 jutaan ke atas ya. Iya. Oke. Kemudian mau nanya juga Mas, untuk alasan lagi nih, apa sih kok harus milih developer ini gitu loh? Karena murah. Karena murah. Benar teman-teman. Jadi harganya tuh ya bisa lah di teman-teman cari, bisa daerah strategis ini dengan harga cuman di bawah 200 juta atau nggak sampai 250 juta dengan surat-surat, sangat sulit sekali. Bahkan teman saya aja ada beli di daerah pinggiran Jakarta harganya sudah 600-700 jutaan. Terus satu lagi, stok paling murah di Jakarta ya di Hurindo Karya Properti. Kansa Residen termasuk salah satunya. Oke. Terus Mas, kira-kira kalau misalkan nanti ada
teman-teman dari Tips Bangun Rumah ini mau mau membeli atau berinvestasi di sini, itu bisa menghubungi nomor Mas Adnan sendiri. Hubungan Pak Purwanto aja nanti ya. Oke, nanti kalau misalkan mau lihat nanti nomor telepon marketingnya bisa saya cantumkan di bawah. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain di sini? Ya udah cukup. Oke, ya udah seperti itu aja teman-teman. Begitulah, di sini adalah mini house yang ada di Jakarta Timur di Kramat Jati. Sangat bagus sekali lokasinya, sangat strategis. Cuman memang ada harga, ada rupa. Dengan harga segini teman-teman bisa dapat kualitas bangunan seperti ini, sudah good deal atau value for money banget. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang subscribe ini bisa mempunyai rumah impiannya segera. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.